Oke, we are now live. Oh, sudah ya? Sudah. Oke, kita tunggu sebentar lagi ya sampai ada cukup banyak teman-teman yang join. Saya sambil makan. Ya. Saya minum protein, teman-teman. Botolnya Yusana. Ini sponsor malam ini Yusana. Kalau di video besok sponsornya Le Mineral. Saya nyelesain makan malam saya, teman-teman. Bikin omelet. Bisanya enak banget, enak. Jadi ini adalah whey protein isolate rasa strawberry cream. Mereknya My Protein. Untuk beli nanti cek di deskripsi video ini. Jadi jualan kan? Sorry ya teman-teman, kita agak telat karena tadi Mas Angga lagi Jalan sehat. Dia ikut gerak jalan sehat dari klaster Palem Residence menuju ke Mall Sumarekon. Jadi Ke Morrison dulu tadi. Dari Palem ke ujung ke Kondo Villa ke apa nama Kondo Villa tadi ya? apa ya namanya? Primrose. Ya, Primrose. Primrose Kondo Villa, terus kita mampir ke site-nya Morrison. Terus ke Sumarekon Mall Bekasi. Dan kita berhasil membakar 567 kalori. Oke. Ya, sudah 25, masih terus bertambah. Saya lihat pertanyaannya di sini, teman-teman. Supaya saya bisa baca pertanyaan teman-teman semua. Untung telat, saya juga baru nyampe rumah, jadi baru lihat HP. Oke. Saya tahu masnya baru sampai rumah makanya telat. Malah Mas ganteng ketemu lagi. Waduh, yang bilang tapi Kang Asep. Saya berharap cewek. Benerin rambut. Hai sir, halo ya teman-teman, join. Oke, sudah 31, 32, 33 dan terus bertambah. Kayaknya kita sudah bisa mulai. 30 sudah boleh dimulai ya. Mas, kalau kita bisa dapat setup trading 1/3 di time frame 5 menit. Wih, ngeri. Berarti maksudnya kategori apa? Scalping atau day trading? Sama aja, day trading boleh, scalping boleh nyebutnya. Day trading itu kalau teman-teman open dan close dalam waktu 1 hari maka disebutnya day trading. Tapi kalau di spot forex, sekali lagi saya tidak merekomendasikan karena ada spread. Spreadnya jadi nggak masuk karena ada spread, ada buffer yang harus teman-teman kasih karena spot forex kan dia decentralized ya, nggak ada pusatnya. Jadi kalau teman-teman pakai risk yang terlalu sempit, time frame yang terlalu rendah, nanti buffernya terlalu sempit. Nah kalau buffernya terlalu sempit nanti RR-nya kalau buffernya terlalu sempit nanti gampang kena SL-nya, tapi kalau buffernya ideal nanti RR-nya jadi nggak jalan. Jadi teman-teman hanya boleh trading di time frame M5, M2. Menurut saya cek secara pribadi kalau teman-teman trading di future market. Kamu punya air putih nggak? Bagi dong. Oke teman-teman, malam ini kita akan membahas tentang news karena kemarin ada pertanyaan seputar news, jadi hari ini kita akan bahas tentang news. Banyak yang nanya ke saya, Mas Angga, gimana caranya trading news? Mas, boleh nggak trading ketika news? Mas, bagaimana cara membaca arah news ini mau naik atau mau turun? Kan? Yeah. Atau kemarin, Mas, bagaimana cara membaca tren ketika news? Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke news, kita akan bahas dulu tentang dua force atau dua kekuatan yang menggerakkan market. Jadi kalau kita trading itu kita seperti di lautan kan gitu. Nah, jadi ketika kita di lautan kita melihat ada ombak, ada gelombang. Kita di atas gelombangnya nih atau di pinggir pantai ya? Betul. Ya boleh. Di pinggir pantai. Pokoknya teman-teman bisa lihat tahu. Nah, apa yang teman-teman lihat gelombang-gelombang ombaknya itu adalah hasilnya, itu adalah gerakan harga atau chart yang teman-teman lihat hari ini. Nah, kalau teman-teman pengen tahu yang apa sih yang menggerakkannya kan gitu. Jadi kita harus sebagai trader kita nggak boleh action berdasarkan sesuatu yang sudah terjadi, berdasarkan reaksi harga tadi ya, dalam hal ini adalah ombaknya. Tapi kalau kita bereaksi terhadap ombaknya kita harus tahu apa sih yang menggerakkan ombak tadi kan gitu. Nah, di dalam trading itu ada dua kekuatan yang menggerakkan harga atau yang menimbulkan ombak tadi. Kekuatan pertama kita sebutnya dengan direct force atau kekuatan langsung. Dan yang kedua kita sebut dengan indirect force atau kekuatan tidak langsung. Nah, direct force ini apa? Direct force ini adalah order flow. Thank you. Terus ada minuman datang, sebentar. Wih, bisa keluar dari balik layar. Jadi direct force itu adalah order flow. Jadi kalau kita balik lagi ke trading, di trading itu ada dua kategori trader.
ada namanya professional trader atau big player atau institusi atau bank, dan juga retail trader. Nah, retail trader ini saya retail trader, Mas Fadli retail trader, atau Mas Fadli institusi. Saya buy harga naik, saya sell harga turun. Institusi. Jadi ada institusi, ada retail, gampangnya gitu. Jadi, nah harga. Jadi kalau kita ngomongin order flow, sebentar saya punya contekannya. Jadi order flow itu adalah keluar masuknya harga di dalam market. Jadi ada orang mau beli, ada orang mau jual, ada orang mau beli, ada orang mau jual, ketemu, itu namanya order flow. Jadi itu harga bergerak ketika transaksi yang belum. Jadi transaksi itu jadi dibagi dua lagi. Ada istilahnya unfilled order, ada istilahnya filled order. Jadi unfilled order itu transaksi yang masih pending. Pending artinya belum dapat pasangan. Nah, pending itu nantinya bisa jadi tereksekusi, bisa jadi di cancel. Nah, yang kedua disebutnya dengan filled order. Jadi filled order ini adalah transaksi yang sudah terjadi. Sebagai contoh, kita ambil contoh singkat karena mungkin nanti kita akan bahas khusus tentang order flow ini di live yang terpisah karena kita hari ini kan mau fokusnya ke news. Tapi saya harus jelasin dulu. Nah, ketika saya misalnya bank, saya misalnya Citibank, saya mau membeli gold atau membeli euro USD di harga 1.200, 1,01200 misalnya. Ketika saya mau membeli gold, maka saya menjadi unfilled order atau pending transaction karena saya belum dapat pembeli. Tapi ketika harga ke 1.200 tadi 0,1200 dan sebagian transaksi saya dapat pasangan, harga nyentuh dan saya dapat pasangannya, jadi istilahnya ke-filled, atau kalau istilah kita kepanggil biasanya. Kalau order kepanggil, maka dia berubah dari unfilled order menjadi filled order. Jadi harga hanya bergerak jika unfilled order berubah menjadi filled order. Nah, itu kita sebut dengan direct force. Direct force ini order flow. Jadi ini adalah yang menggerakkan market. Nah, semua di luar direct force namanya indirect force. Nah, indirect force ini bisa apa aja? Bisa news, bisa report, bisa fundamental, technical analysis, indikator, atau apapun yang di luar dari direct force namanya indirect force. Nah, sekarang kita akan bahas news. Jadi news ini adalah salah satu dari indirect force. Jadi indirect force itu yang menggerakkan market secara tidak langsung. Ingat, yang menggerakkan market adalah direct force ataupun unfilled order. Kalau kita sering nyebutnya UFO. UFO itu singkatan dari unfilled order. UFO berarti unfilled order, bukan unidentified flying object ya. Yang terbang. Jadi news itu adalah bagian dari indirect force. Jadi indirect force itu tidak menggerakkan harga secara langsung, tetapi secara indirect. Nah, banyak orang sering berdebat, Mas, technical dan fundamental bagusan mana? Nah, banyak orang bilang yang menggerakkan harga kan fundamental, itu Mas Fadi ya. Technical sebagus apapun kalau punya news nggak ada gunanya kan gitu. Banyak nah, yang bilang gitu. Ingat, technical itu juga indirect force, technical analysis, karena dia bukan order flow. Jadi yang direct force cuma order flow. Makanya fokus kita sebagai trader harus fokus ke order flow-nya, yaitu ke unfilled order. Karena ingat, harga hanya bergerak jika dan hanya jika unfilled order berubah menjadi filled order. Itu yang menggerakkan harga. Nah, news, apakah news menggerakkan harga? Menurut teman-teman gimana? Coba jawab komen. Menurut teman-teman kalau news itu menggerakkan harga atau enggak? Coba kita lihat komennya. Karena ini jadi perdebatan kan nanti. News apa sih yang menggerakkan harga? News kah? Technical kah? Apakah news menggerakkan harga atau enggak? Belum ada jawaban. Jawab teman-teman. Pendapat teman-teman. Iya bang. Iya, news menggerakkan harga. Ada lagi? Enggak mas. Ada yang bilang enggak. Yes, menggerakkan, ada yang bilang. Nah, sekarang kita kasih contoh. Iya, menggerakkan. Misalnya ada news besar terjadi, let's say yang sering kita pakai sebagai contoh adalah tsunami di Jepang. Iya kak, dikit. Dikit. Tergantung news yang besar atau kecil. Cari aman. Iya, gerakin. Iya. Oh iya. Okay. Jadi gini, 80% bilang ya. Kalau saya tanya, misalnya ada news beberapa tahun lalu, 7 tahun yang lalu ada news besar terjadi di Jepang. Namanya tsunami. Pertanyaannya, tsunami itu news besar atau news kecil? News besar. News besar. News besar. Apakah tsunami menggerakkan market? Nah, atau kita balik gini. Kalau seandainya tsunami-nya terjadi pada hari Sabtu dan Minggu ketika market tutup, kira-kira marketnya gerak nggak? Coba. Jadi kalau ada news besar terjadi, tsunami misalnya terjadi di Jepang waktu itu, terjadinya hari Sabtu dan Minggu waktu marketnya tutup, gerak nggak marketnya? No. Marketnya nggak bergerak.
Karena ingat news adalah indirect cost. Jadi kalau newsnya terjadi Sabtu Minggu, marketnya nggak bergerak. Market bergerak kapan? Hari Senin waktu market buka. Kenapa harga bergerak? Karena ada order flow, karena ada institusi masang order di market. Jadi yang menggerakkan harga adalah institusi ataupun bank-bank besar ataupun big player. Mereka masang harga di market kita, forex misalnya, gold atau apapun market kita, atau saham, equity index market. Nah, ketika institusi placing order di market kita, maka itu disebut dengan unfilled order flow. Nah, ketika unfilled order tadi tereksekusi, dia ketemu pasangannya, maka dia berubah dari unfilled menjadi filled order. Jadi harga baru bergerak ketika unfilled order berubah menjadi filled order. Jadi yang menggerakkan harga ya order flow. News itu indirect cost. Seberapa besar pun newsnya, kalau marketnya tutup, harga nggak akan bergerak. Harga baru bergerak ketika unfilled order berubah jadi filled order. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kita nggak tahu tuh alasan institusi naruh pending order itu. Mungkin institusi naruh order tadi berdasarkan news yang terjadi. Ingat, jadi misalnya ada tsunami di Jepang, beritanya baik atau buruk? Berita buruk, betul ya. Nah, ketika berita buruk, apa ekspektasi kita? Yen harganya akan jatuh kan gitu. Nah, yen hanya jatuh jika institusi masang unfilled order sell dan order sell-nya tereksekusi berubah menjadi fill, baru market jatuh gitu. Ya. Walaupun mungkin sekali lagi alasan institusi naruh order karena ada news tadi kan gitu. Itu yang pertama. Jadi news hanya menggerakkan harga jika institusi placing order. Jadi kita tahu bukan newsnya yang menggerakkan harga, quote on quote dalam tanda kutip, tapi order flow-nya yang menggerakkan harga. Nah, sekarang pertanyaannya, boleh nggak kita trading berdasarkan news? Buat saya secara pribadi tidak pernah merekomendasikan teman-teman trading berdasarkan news. Kenapa? Karena pertama, news itu rawan terhadap interpretasi. Jadi news itu rawan terhadap interpretasi. Jadi kan ketika newsnya jelek, apa interpretasi kita? Misalnya gini, CPI, laporan keuangan misalnya. Ketika newsnya jelek, ekspektasi kita harga akan turun. Atau misalnya unemployment rate, tingkat pengangguran. Ketika harganya naik, tingkat penganggurannya naik, berarti kan berita buruk. Maka harganya turun. Ketika tingkat penganggurannya menurun, berarti berita baik, maka harganya akan naik. Itu kan ekspektasi kita, betul teman-teman ya? Jadi kita berekspektasi kalau newsnya buruk, reportnya buruk, harganya turun. Kalau reportnya bagus, harganya naik. Itu ekspektasi kita sekali lagi. Nah, yang jadi masalah adalah ekspektasi kita itu belum tentu sama dengan ekspektasi interpretasi dari para bank atau institusi besar. Jadi sangat rawan. Kan teman-teman misalnya ada berita buruk di CPI beritanya, atau misalnya teman-teman pernah nggak ngalamin newsnya bagus harganya turun? Coba komen, ada nggak yang pernah ngalamin newsnya jelek harganya malah naik? Misalnya Euro, CPI, CPI laporannya bagus, tapi harganya turun. Atau dibalik, laporannya jelek harganya naik. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Ya, komen. Pernah. Kenapa? Karena ingat, teman-teman yang menginterpretasikan, mengartikan bahwasanya kalau newsnya jelek harganya pasti turun, padahal belum tentu institusi memandang newsnya jelek harganya naik. Karena kedua, berikutnya pemain besar, bank-bank besar, institusi, mereka biasanya dapat akses terhadap news itu lebih dulu dari kita. Jadi itu lebih nggak enak lagi, udah news itu indirect, rawan interpretasi. Kedua, mereka bisa jadi dapat akses terlebih dahulu. Balik lagi ke kasus tadi, newsnya jelek harganya malah naik. Pernah dikit. Ingat, kalau misalnya newsnya CPI-nya jelek, kita berpikir harganya turun, ternyata harganya naik. Bayangkan, teman-teman menginterpretasikan CPI pasti turun. Padahal CPI ini hanya salah satu dari laporan keuangan. Reportnya bukan hanya CPI, kan ada tingkat pengangguran, ada GDP, ada retail sales, ada macam-macam. Ada suku bunga, interest rate, dan banyak hal. Nah, teman-teman kan nggak punya data terhadap semua itu, dan teman-teman juga nggak dapat laporan terlebih dahulu. Bisa jadi CPI ini adalah indirect force, salah satu yang laporannya jelek, tapi ternyata ada 4 report lain yang hasilnya bagus. Ya. Bagaimana kalau ternyata para institusi bullish terhadap euro, sedangkan teman-teman hanya lihat CPI, laporannya jelek, terus teman-teman bearish. Padahal institusi berpikir bullish dari dulu. Jadi, bagaimana kalau ternyata institusi menggunakan news CPI tadi untuk beli lebih banyak euro di harga diskon kan gitu. Harganya turun dulu harga ke bawah. Turun sebentar, dia beli lebih banyak lagi, terus harga take off. Karena dalam jangka panjang para institusi menganggap euro itu bullish bukan bearish. Karena pertama, dia bisa lihat indirect force yang lain. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga,
karena institusi dapat report itu terlebih dahulu, bisa jadi harga sudah turun sebelum newsnya dirilis. Jadi misalnya dia udah tahu nih laporan CPI-nya nanti pasti buruk. Jadi bahkan biasanya euronya sudah turun bahkan sebelum newsnya dirilis. Kenapa? Karena newsnya sudah dihargain sama mereka, istilahnya sudah di price in. Kayak misalnya institusi besar, bank-bank besar, mereka tahu nih interest rate mau naik atau mau turun. Mereka sudah action duluan terhadap interest rate tadi. Jadi mereka action terhadap masa depan kan, future. Jadi bahkan teman-teman mungkin pernah ngalamin nggak? Kayak news gede tapi kok nggak ngefek, nggak gerak harganya. Yeah. Karena harganya sudah dihargain duluan, institusi sudah action duluan karena dia sudah dapat akses yang terlebih dahulu terhadap news. Terus solusinya piye Pak D? Belum selesai, belum sampai ke solusi Pak. Nah berikutnya, news itu juga lack of konsistensi. Teman-teman nggak bisa punya trading system berdasarkan news karena teman-teman akan sangat susah. Misalnya newsnya pertama ada banyak, misalnya NFP. Teman-teman harus lihat laporannya. Teman-teman harus tahu naik berapa dia disebut naik, berapa banyak disebut naik gede, berapa banyak disebut naik turun, kapan kita action. Jadi action kita nggak bisa konsisten karena keputusannya random kan gitu mas. Jadi balik lagi keputusannya random karena kan kalau kita misalnya gini, actionnya jadi nggak jelas, aturan mainnya nggak jelas. Sedangkan ingat kalau teman-teman mau bikin sistem trading, teman-teman mau punya trading plan, untuk dapetin hasil konsisten maka actionnya harus konsisten. Nah, action yang konsisten terhadap news ini susah. Kalau Donald Trump nge-tweet misalnya, kan aku nggak tahu ini berita baik atau berita buruk. Yeah. Terus news itu indirect force. Kedua juga news itu kalau teman-teman nonton berita terus liatin news. Ketika news buruk, teman-teman actionnya berdasarkan data real atau berdasarkan perasaan. Kan news tuh gampang menimbulkan ketakutan gitu, fear and greed paling gampang muncul gara-gara news. Kalau teman-teman action berdasarkan itu, psikologis kita akan sangat mudah terganggu, mental kita, emosi kita akan sangat mudah terganggu. Jadi kita nggak punya informasi objektif, emosinya terganggu, dan action terhadap informasi ini akan sangat susah konsistensinya. Karena kan kita agak susah mikirin kalau ini begini maka saya efeknya naik sekian pips, kan nggak pernah jelas, nggak pernah pasti. News ini kalau naiknya sekian, geraknya sekian pips dan segala macam nggak pernah jelas. Respon kita nggak bisa konsisten. Betul. Jadi sedangkan untuk dapetin hasil konsisten, actionnya harus konsisten kan gitu. Kita salah satu kelemahan dari news adalah dia indirect, terus welcome terhadap interpretation. Yang ketiga adalah lack of konsistensi, susah terhadap konsisten. Dan bisa jadi institusi dapat akses duluan sehingga semakin menimbulkan kerugian buat kita. Nah, saran saya teman-teman jangan berusaha making money dari news, jangan menginterpretasikan news. Karena detik teman-teman making money dari news, biasanya duit teman-teman juga akan habis di news kan gitu. Jadi kalau teman-teman besok kan Jumat NFP nih, ya, jangan trading NFP. Jadi kalau ada yang ngajakin live trading NFP, ya, boleh-boleh aja. Tapi kalau saya sih enggak gitu. Karena pertama ketika news terjadi, spreadnya jadi mabok, slippage-nya jadi nggak terukur dan banyak hal. Jadi saya nggak menyarankan teman-teman trading news. Selain itu juga alasannya, ingat news itu hanya mempercepat harga kemana seharusnya dia berada hanya lebih cepat. Kalau saya secara pribadi saya hanya fokus pada order flow, fokus pada unfilled order institusi. Jadi kalau saya tahu institusi pernah buy euro di harga sekian, maka ketika harga balik ke harga itu saya akan buy. Ketika saya tahu institusi pernah nge-sell gold di harga sekian, ketika harga kembali ke situ saya nge-sell. Jadi saya fokus pada satu informasi yang objektif. Jadi saya hanya trade what is real, not what you feel kan gitu. Jadi mantap mas, kapan-kapan buat seminar khusus fundamental dan news. Teman-teman ini kita selalu bahas di semua seminar kita kok. Jadi trading apa yang real, bukan apa yang kita rasakan. Karena news itu paling gampang karena di feelingnya. Berikutnya juga trade only what you see, not what you think kan gitu. Karena kita akan berpikir kayaknya news artinya ini kan, itu apa yang kita pikirkan, apa yang interpretasi kita belum tentu. Interpretasi itu sama dengan interpretasi institusi besar. Yeah. Nah berikutnya berarti mending technical, support and resistance. Ya, support resistance itu buat saya technical. Ingat technical analysis itu adalah indirect force. Jadi indikator semuanya indirect force. Jadi yang direct force cuma order flow. Jadi order flow ya ada yang nyebutnya supply and demand, ada yang nyebutnya unfilled order. Nanti teman-teman cek, kita nanti akan bahas khusus satu sesi tentang UFO. Nah, UFO itu menurut saya adalah hal yang paling objektif karena kita bisa lihat, dan setelah kita lihat actionnya jelas. Saya mau sell di area sellnya institusi, stop loss saya jelas, taking profit saya jelas, jadi semuanya jelas. Nah, news hanya akan membawa harga kemana, tempat di mana seharusnya dia berada hanya lebih cepat. Jadi harga itu hanya bergerak dari satu UFO ke UFO lain dan bolak-balik. Jadi hanya bergerak dari fresh UFO ke fresh UFO, atau dari satu unfilled order ke unfilled order lain, atau dari satu tumpukan order ke satu tumpukan order yang lain, bolak-balik dan seterusnya. News hanya akan bikin dia lebih cepat. Jadi
kalau misalnya gini, news buruk berarti akan menciptakan supply. Maksudnya supply ini adalah banyak orang yang jadi willing seller gara-gara newsnya buruk. Nah biasanya yang melakukan itu adalah retail trader. Nah ketika semua orang nge-sell, semua mass market nge-sell, maka harga akan turun karena nggak ada cukup buyer untuk nge-fill si seller. Maka harga memaksa turun ke area di mana terhadap big stack of unfilled order, which is biasanya unfilled order institusi. Jadi kalau news jelek, harga jatuh karena unfilled order institusi dan rally sangat tinggi. Karena ingat, rumusnya cuma satu, beli di harga murah, jual di harga mahal. Beli di harga murah, jual di harga mahal. News hanya akan bikin prosesnya lebih cepat. Kalau teman-teman TP, teman-teman akan TP lebih cepat. Teman-teman SL, teman-teman akan SL lebih cepat. Dan berikutnya teman-teman, apa yang mereka katakan dengan apa yang mereka lakukan itu dua hal yang berbeda. Nah, ini yang penting. Jadi ketika Dan teman-teman lihat nonton di news dan apa yang mereka lakukan itu tidak selalu sama. Tidak selalu sama. Misalnya Donald Trump bilang, oke, Meksiko segala macam jelek, dia ngancurin Meksiko, ternyata dia investasi besar-besaran di Meksiko misalnya contoh. Karena gini deh, kalau misalnya saya nih, kalau misalnya teman-teman adalah orang yang punya power ya, atau teman-teman kan tahu ya penyedia news, CNBC, Reuters, Bloomberg yang punya mereka juga kan gitu. Artinya kalau misalnya saya beli saham ABC, saya pengen sahamnya naik atau turun? Sahamnya naik. Saya pengen sahamnya naik. Kalau saya mau jual saham ABC, saya pengen jual di harga yang lebih tinggi atau lebih rendah? Pasti yang lebih tinggi. Kalau saya pengen saya jual di harga yang lebih tinggi, apa yang saya lakukan? Saya kasih news bagus. Bikin berita bagus. Berita bagus akan ngedrive mass market, retail trader beli. Ingat, rumus profit adalah setelah saya beli harus banyak orang lain yang beli. Ya. Kalau setelah saya beli harus banyak orang lain yang beli di harga yang lebih mahal dari saya. Begitu harga naik saya jual, karena saya jualnya besar-besaran, karena saya institusi, begitu saya jual besar-besaran harga drop. Karena saya jual besar-besaran dari unfilled order sell, jadi supply, nggak akan ada cukup buyer karena retail trader bayarnya nggak sebanyak si institusi, maka harga jatuh. Ketika saya nge-sell satu institusi, rumusnya supaya profit harus ada orang yang nge-sell lebih banyak setelah saya nge-sell di harga yang lebih rendah, betul. Gimana cara paling cepat untuk bikin orang nge-sell? Kasih berita Buruk kan gitu. Jadi berita buruk. Kalau teman-teman ingat berapa banyak berita buruk yang akhirnya jadi opportunity untuk buy. Dulu kalau teman-teman lihat dulu mentor saya selalu cerita tentang 2008 ya. 2009 beliau berhasil memprediksi the biggest turn di equity index market S&P 500, Nasdaq sampai hari ini ya. Di 2009 dia bisa beli bottomnya 2009 waktu itu di equity index market. 2009 kalau nggak salah. Iya. Nah pada saat dia punya peluang itu, newsnya lagi kayak mau kiamat. Tingkat pengangguran tertinggi sepanjang sejarah, Lehman Brothers collapse, AIG disaster, dan banyak hal. Berita-beritanya seolah-olah dunia mau kiamat. Tapi kan itu artinya harga lagi diskon, lagi jatuh-jatuhnya. Harga murah adalah waktunya beli. Ketika institusi beli, dia waktu itu beli di live sesi, dia punya live sesi waktu itu. Saya sempat dikasih lihat beberapa buktinya, dan ya udah kita beli, dia beli, harga naik rally sampai hari ini. Dan ternyata beberapa tahun kemudian Warren Buffett melaporkan dia action di area yang sama. Di rapat tahunnya Berkshire Hathaway dia melaporkan itu. Terus waktu adanya tsunami di Jepang, kita ngomongin Nikkei waktu itu Jepang, orang bilang ini berita buruk. Waktu itu mentor saya juga diwawancara sama Wall Street Journal, beritanya sampai hari ini masih ada. Nanti saya bisa kasih lihat beritanya. Dia bilang ketika terjadi news jelek maka harga akan turun di mana di area-area key unfilled order atau area-area demand, di mana ini memberikan opportunity untuk beli di harga murah. Dan benar harga masuk ke area unfilled order dan harga rally, dan lebih tinggi rally-nya dari sebelum dia jatuh kan gitu. Dan selalu begitu. Nah, saya nggak bilang news itu bohong ya teman-teman, ingat dicatat. Saya nggak pernah bilang news itu bohong. News itu selalu benar, data-data report-report itu benar, laporan-laporan itu benar, dan laporan-laporan itu dibikin oleh orang-orang yang sangat berpengalaman, orang-orang yang dibayar mahal, orang-orang yang sangat-sangat cerdas. Tetapi ingat, report itu benar dan cara kita making money itu dua hal yang berbeda. It's two different conversation. Jadi kalau saya bilang newsnya kayak misalnya gini, waktu 2009 waktu beli bottomnya S&P 500 Nasdaq, apakah beritanya bohong? Enggak, beritanya benar. Lehman Brothers collapse, AIG disaster, tingkat pengangguran tertinggi. Betul. Dan banyak berita-berita buruk lain yang kayak dunia mau kiamat. Semua berita itu benar, semua berita itu real, tidak ada yang bohong. Tetapi ingat, berita dengan cara kita making money itu dua hal yang berbeda. Jadi berita
sama cara kita making money, buying and selling anything in life itu two different conversation. Masalahnya adalah banyak orang menganggap itu satu percakapan yang sama. Dia bikin jadi satu conversation padahal dua conversation yang berbeda. Jadi berperan penting banget jadinya ya. Iya, karena mereka yang gerakin harga. Bukan berperan penting, memang mereka yang karena mereka yang menggerakkan harga. Ingat gini, kalau misalnya saya bank A, saya mau making money. Kalau saya mau beli barang, saya mau beli dari bank B atau mau beli dari publik menurut teman-teman? Kalau saya bank besar, saya mau beli saham ABC. Saya belinya dari bank lain, bank B, atau saya mau beli dari mass market, dari masyarakat. Kalau kita sebagai institusi ya? Ya, kalau Mas Fadli ini bank, Mas Fadli institusi, saya institusi. Saya mau beli saham ABC. Saya belinya dari Mas Fadli atau beli dari publik? Jawabannya beli dari publik, karena kalau saya beli dari dia, ingat, ketika kita beli, ketika orang jual rugi, ketika orang untung ada orang jual rugi kan itu. Ya memang begitu makanya saya perlu bilang trading adalah proses transfer uang dari orang yang ngerti cara melakukannya ke orang yang enggak. Kembali. Trading adalah proses transfer uang dari orang yang tidak mengerti melakukannya ke orang yang mengerti cara melakukannya. Jadi kalau teman-teman sell dan teman-teman dapat harga mahal, artinya di belahan dunia lain ada orang yang nge-buy di harga teman-teman nge-sell. Ya, kalau teman-teman nge-buy di bottom dan harga rally, teman-teman profit banyak, artinya order teman-teman ke fill, artinya ketika teman-teman nge-buy ada orang lain yang nge-sell di harga itu kan gitu. Betul. Atau dibalik juga, kalau teman-teman nge-buy dan harga turun, artinya ada orang yang jual barang itu di harga itu ke teman-teman semua. Artinya kalau harga turun, teman-teman loss, berarti dia making money kan gitu. Dalam tanda kutip. Nah, sama institusi, kalau saya mau beli barang ya saya beli dari market, bukan dari institusi lain kan gitu. Makanya saya beli dalam jumlah banyak. Karena saya beli dalam jumlah banyak, market itu retail trader, makanya saya nggak akan dapat semua order saya dalam satu satuan waktu. Jadi kalau saya mau beli $1 juta misalnya, belum tentu $1 juta itu ke-fill sekaligus. Makanya saya naruhnya unfill order, ke-fillnya sebagian. Nah, sisa-sisa yang belum ke-fill itu meninggalkan jejak di market. Nah, jejak itulah yang kita fokusin untuk action. Jadi kita hanya fokus pada unfill order yang ada di market. Nanti kita punya tools yang digunakan untuk men-scanning unfill order yang ada di chart. Jadi sisa-sisa dari order institusi yang ada di chart. Nah, tugas kita adalah beli ketika harga kembali ke tempat mereka beli di masa lalu, jual ketika kita harga kembali ke tempat mereka jual di masa lalu. News dan segala macam itu sekali lagi cuma indirect force. Dia cuma hanya mempercepat prosesnya, cuma katalis. Kalau teman-teman entry SL ya teman-teman akan SL dalam 3 menit, kalau TP ya TP dalam 3 menit. Jadi news akan membawa harga kemana tempat dia seharusnya berada. Anyway, hanya lebih cepat. Dan kabar baiknya, guru saya selalu bilang, kalau teman-teman tinggal di sebuah pulau terpencil dan teman-teman nggak punya akses terhadap news sama sekali, kemungkinan besar teman-teman akan trading jauh lebih baik dan making money jauh lebih banyak. Caranya gimana? Satu, fokus pada direct force, fokus sama unfill order di time frame yang besar. Kalau teman-teman trading di time frame besar, time frame H4 ke atas, teman-teman boleh tutup mata terhadap news. Saya secara pribadi ngelihat news, saya tahu jadwalnya, tapi saya nggak pernah peduli isinya, saya nggak pernah baca isinya karena kalau saya baca isinya juga saya nggak tahu nih artinya naik atau turun, artinya bagus atau buruk, karena nggak ada benar atau salah. Saya disebut benar kalau interpretasi saya sama dengan interpretasinya si institusi. Saya disebut salah kalau interpretasi saya berbeda dengan interpretasi si institusi kan gitu. Jadi nggak penting nih benar atau salah, kan yang penting sama dengan dia. Karena kan yang menggerakkan harga kan adalah order flow. Alasan dia naruh ordernya saya nggak peduli. Mungkin dia naruh big stack of buy order di sana karena laporan A, report A, atau mungkin karena news lain, report lain. Saya nggak peduli alasan dia naruh. Tapi bukti dia naruh di situ berarti itu harga dia beli, berarti itu harga murah. Yes. Ketika harga kembali ke situ, maka saya akan ikutan beli. Nah, itu actionnya konsisten. Saya hanya fokus pada what is real terhadap apa yang saya lihat, bukan apa yang saya pikirkan. Jadi ketika saya lihat institusi nge-sell besar-besaran, meninggalkan jejak, saya tahu itu adalah jejak di mana di masa lalu ada institusi atau bank besar nge-sell di harga tersebut. Maka saya hanya fokus pada itu unfill order yang ada di time frame yang saya gunakan. Biasanya time frame besar. Mereka punya unfilled order. Nah, alasan dia naruh unfilled order di sana saya nggak peduli. Mungkin karena news, ya pasti karena indirect force segala macam, laporan keuangan segala macam, interest rate atau apapun, saya nggak peduli. Toh yang gerakkan harga kan ketika unfilled ordernya tereksekusi. Ingat, newsnya sebesar apapun newsnya, kalau terjadi Sabtu Minggu market nggak akan gerak karena Sabtu Minggu institusi nggak bisa placing order. Ya.
marketnya tutup kan gitu. Dia baru gerak begitu dia placing order, harga nyentuh baru bergerak. Nah, alasan dia placing order kita tidak perlu tahu. Yang penting kita tahu di mana dia naruh ordernya dan kita action berdasarkan order itu. Jadi teman-teman sambil nanya aja nggak apa-apa ya, saya lihat ada beberapa pertanyaan, cuma jadi, memang yang tidak terlalu relevan dengan news, teman-teman boleh tanya ulang nanti ke DM aja kali ya. Karena ini ada pertanyaan, Bang mau tanya harus ngambil ketigasinya dalam satu pair atau mending mengambil salah satu TP-nya aja, nanti kita jawab. Yang rilis sama newsnya aja nih, mana yang lebih baik trading sebelum news dirilis atau setelah news dirilis jadinya? Nah, sebaiknya ya tergantung teman-teman trading berdasarkan apa kan gitu. Kalau teman-teman trading berdasarkan unfilled order dari time frame yang lebih besar, tadi di time frame H4 daily, teman-teman boleh tidak peduli mau sebelum news atau sesudah news. Ya. Tapi kalau teman-teman mau aman adalah teman-teman nunggu newsnya dirilis 30 menit kemudian baru placing order kalau ordernya masih valid. Yep. Karena news itu bukan hanya tadi, karena ada banyak hal juga yang gerakin. Karena kalau news itu slippage-nya jadi buruk, spread-nya jadi lebar. Jadi kalau teman-teman belum tahu cara trading berdasarkan unfilled order, kalau teman-teman trading di unfilled order seperti saya di time frame H4 daily, teman-teman tutup mata aja mau news atau enggak news, cuek aja atau ada SL-nya kan gitu. Nah, tapi kalau Di bawah H4, kalau teman-teman trading di time frame H1, M15, M5 misalnya, teman-teman trading di time frame rendah, saran saya sebelum news teman-teman cancel dulu untuk menghindari slippage yang jelek. ya, spread yang jelek, Spread yang slippage-nya, SL-nya jadi jauh karena slippage tadi. Nah, betul. Jadi saran saya teman-teman tunggu newsnya rilis 30 menit kemudian baru pasang lagi ordernya kalau menurut teman-teman trading plan-nya masih valid. Jadi Mas Dian cuma pakai bandarmologi ya? Apa tuh bandarmologi? Saya nggak tahu bandarmologi artinya apa. Kapan diadakan seminar khusus fundamental dan news, Mas Fadli dan Mas Dian? Surabaya menunggu. Di Kalau Bandung. spesifik news dan fundamental nanti kita bikinin video aja kali ya, karena ini juga jadi salah satu menu yang cukup kompleks kita bahas secara secara detail di dalam seminar kita di kota-kota selanjutnya lah ya. Next di Bandung. Next di Bandung teman-teman tanggal 7 September besok nih, hari Sabtu besok nih, udah ya Hamin berapa nih, tinggal beberapa hari lagi kita akan bahas spesifik tentang news. Kita akan bahas semuanya sih, kita akan bahas tentang dua direct force, kita akan bahas tentang di seminar Bandung apakah diajarkan cara mengidentifikasi UFO di chart? Ya. Yes. Tujuan utamanya itu, teman-teman, tujuan kita ngadain seminar, goals besarnya adalah teman-teman pulang dari seminar itu bisa mengidentifikasi basicnya aja dulu unfit order di chart gitu. Jadi teman-teman oke, saya lagi Oke. Pinjam dulu deh. Oh, saya nggak bisa scroll ke atas ya. Bisa. Oh, kalau baru join nggak bisa. Oh, nggak bisa. Kalau baru join nggak bisa. Harus dari tadi ya. Oke. Jadi kita scroll di situ aja pertanyaannya, Mas. Gak apa. Tadi ada 2 atau 3 pertanyaan yang ke skip. Kalau teman-teman ada yang merasa belum dijawab, tanya ulang aja deh. Karena nggak banyak kok tadi saya lihat cuman dan banyak juga yang nggak relate sama news, jadi saya skip memang. Saya nunggu di Surabaya. Saya nunggu di Bandung. Surabaya lagi. Surabaya lagi belum tahu kapan. Mas Budi WN Surabaya lagi. Oke. Kemarin kita bikin di Surabaya bulan April kalau nggak salah ya. Oke. Di seminar Bandung apa diajarkan? Mas, jika di presentasi berapa persen pengaruhnya terhadap pergerakan harga? Kita sudah bahas ya. Berapa persen? Kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu, jadi actionnya kan nggak bisa konsisten. Karena tadi sekali lagi, newsnya dirilis, ingat, news baik, news bagus kadang-kadang turun, news jelek kadang-kadang naik. Newsnya gede kadang-kadang nggak ngefek. Kenapa? Karena sekali lagi kita seperti yang saya jelasin tadi, kalau teman-teman belum jelas nanti teman-teman putar ulang ya. Saya bahas tadi di sana bahwasanya institusi itu dapat akses lebih dulu biasanya terhadap informasi-informasi seperti ini. Jadi kita nggak tahu nih. Pertama kita nggak tahu interpretasi dia, karena newsnya kan bukan cuma satu. Misalnya euro dan yang kita bahas adalah CPI misalnya. CPI kan hanya salah satu dari indirect force. Sedangkan ada banyak faktor lain, ada GDP, ada interest rate, ada unemployment segala macam. Nah kita nggak tahu tuh secara keseluruhan institusi memandang bullish atau bearish terhadap euro. Sedangkan kita cuma berpatokan kepada satu news, terus kita pengen action berdasarkan news tadi. Kedua, karena institusi dapat akses duluan, bisa jadi dia udah nge-sell duluan sebelum CPI-nya dirilis, karena dia udah tahu data CPI-nya sebelum teman-teman tahu kan. Teman-teman kan baru tahu datanya setelah dirilis kan. Sedangkan institusi bisa jadi lebih tahu duluan. Jadi kalau dia udah nge-sell duluan, ya waktu newsnya dirilis, datanya keluar nggak ngefek. Orang udah dihargain newsnya kan gitu. Yeah. Jadi seberapa persen pengaruhnya nggak ada yang tahu. Dia nge-sell duluan atau nge-buy duluan. Betul kan gitu. Kalau teman-teman tahu, misalnya teman-teman yang tahu, teman-teman tahu jauh-jauh hari misalnya ibu kota bakal pindah ke Bekasi misalnya. Contoh ya. Kalau teman-teman tahu, teman-teman udah beli tanah duluan. Teman-teman tahu sebelum semua orang tahu kan gitu. Jadi sama kayak misalnya teman-teman tahu
interest rate mau diturunin, nanti diumumkan tanggal 20 misalnya. Setelah diumumkan teman-teman tahu reaksi market apa, teman-teman bisa action duluan. Jadi seringkali news itu sudah di price in, istilah sudah dihargai sama institusi. Makanya kadang-kadang news besar nggak ngefek karena mereka udah action duluan ya. Yes. Teman-teman, ini intermezzo sedikit nih buat teman-teman, masih banyak yang ngechat juga nih, Bogor dong, Surabaya kapan dan seterusnya gitu ya teman-teman. Gini, posisinya banyak banget request dari semua kota di seluruh Indonesia dan kita memang fokus ke kantong-kantong massa yang lebih banyak dulu gitu ya, yang memang requestnya lebih banyak. Kenapa kita mau repot? Kita suka jalan-jalan, gitu ya. Dan kalau teman-teman mau tahu, kayak Bandung aja nih, ada Mas Marwan di sini. Dari kota di luar Bandung, dari mana Mas yang jauh-jauh datang? Kalimantan. Dari Kalimantan, beberapa kota di Kalimantan datang. Makassar. Dari Makassar datang ke Bandung. Surabaya, Bali. Surabaya datang, Bali datang, teman-teman. Seminar kita memang sebulan sekali, paling kalau 2 bulan sekali saya nggak tahu Mas Angga bisa apa enggak ya, karena 2 kali sebulan iya, sebulan 2 belum kali. tahu. Kita juga nyiapin waktu juga agak susah gitu ya, karena kita harus ninggalin keluarga, ninggalin waktu luang kita gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa kejar untuk ketemu, ya teman-teman bisa dapetin manfaat lebih maksimal. Dan kedua, banyak teman-teman yang retake ya, kayak teman-teman ada yang datang 4 kali gitu di seminar. Ada yang di seminar Bandung besok itu seminarnya yang keempat. Karena ingat materinya sama, tapi pemahaman teman-teman akan berbeda kalau teman-teman datang beberapa kali. Misalnya gini, kalau teman-teman nunggu kita datang ke kota teman-teman, bisa jadi kita datang, bisa jadi kita enggak. Ya. Belum tentu datang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau teman-teman datang di Bandung misalnya dan kita datang ke kota teman-teman, teman-teman bisa retake. Ingat kalau retake itu beda banget. Saya itu retake kelas forex saya itu 5 kali. Kelas yang sama 5 kali. Dengan instruktur yang sama 3 kali. Nah, karena instruktur itu nggak datang lagi, diganti instruktur lain, berarti saya ikut instruktur berikutnya 2 kali. Jadi, ya tadi saya ikut kelas yang sama itu sampai 5 kali teman-teman. Dan selama 5 kali materinya sama terus, tapi ingat pemahaman kita akan berbeda karena kita udah dapat insight, kita udah pernah punya data, kita pemahamannya akan beda. Bener deh, teman-teman akan menemukan aha momen kayak, oh ternyata kemarin yang dibahas Mas Angga ini nih. Kenapa? Karena teman-teman setelah seminar pertama kan teman-teman bener-bener nggak punya data, apa yang saya sampaikan bisa jadi benar-benar hal baru buat teman-teman. Jadi teman-teman masih bingung nih perspektifnya yang dimaksud apa dan segala macam. Sedangkan waktu kita cuma 1 hari. Nah kalau teman-teman pulang, teman-teman praktek, teman-teman tes dan ukur, teman-teman tes, catat, bikin data, bikin log. Lama-lama teman-teman menemukan banyak data, ketemu banyak kasus, banyak kesimpulan. Dan nanti teman-teman misalnya retake ketika saya datang ke kota teman-teman dan teman-teman dengar saya ngomong hal yang sama, pemahamannya akan jauh berbeda. Kayak misalnya kemarin saya baru retake salah satu kelas, itu kelas ketiga yang saya retake, saya hari Minggu ada kelas di Jakarta Barat kemarin. Saya datang dari Purwokerto, saya nyetir 8 jam lebih, 9 jam ya karena macet sekarang, 9 jam ke Jakarta untuk datang ke kelas yang sudah retake. Dan kelasnya lumayan, kelasnya bayarnya kayak 6 juta rupiah gitu, dan saya bayar lagi untuk dapetin materi yang sama. Cuma melihat, oh ternyata selama ini. Kenapa? Karena dulu teman-teman nggak punya kasus, jadi gitu. Ya tapi kalau teman-teman tetap pengen nunggu kita datang ke kota teman-teman, ya fine-fine aja sih. Kita juga ya hidup kita tidak berubah terlalu signifikan teman-teman datang atau tidak kan gitu. Ya kalau buat kita nggak ngaruh sama sekali. Kita pengen deliver value yang sama, sedikit atau banyak yang datang kita nggak terlalu pikirin ya, masih senang jalan-jalan. Cuman memang kalau misalnya saya sedih aja kalau teman-teman punya kesempatan, punya kemampuan tapi nggak kejar, itu aja sih paling. Betul. Oke, lanjut. Kalau misalnya teman-teman nanti jangan nanya di sini ya caranya gimana, teman-teman langsung aja ke dwiananggara.com/Bandung atau cek di dwiananggara.com deh. Nanti di situ lengkap kok. Lanjut Mas, itu udah ada beberapa pertanyaan lagi. Berarti news bisa dimanfaatkan untuk dapat harga lebih bagus ya. Betul. Jadi kalau newsnya jelek, maka harga akan turun. Dalam tanda kutip ya, mass market akan nge-sell, menciptakan banyak supply. Nah, ketika banyak supply, maka dibutuhkan demand yang lebih besar untuk mengakomodasi supply tadi. Makanya ketika ada seller terakhir yang driving news, seller yang enter berdasarkan news, maka ya udah, begitu nggak ada seller lagi berdasarkan news, biasanya harga take off lebih tinggi. Karena ingat, harga hanya masuk ke area murah, beli di harga murah, jual di harga mahal. Rumus kan cuma 2, beli di harga murah, jual di harga mahal. Yang justru kan hanya untuk mempercepat harga naik ke harga mahal atau turun ke harga murah. Jadi news hanya akan mempercepat harga untuk nyampe ke area-area unfill order atau area order dari institusi. Ingat, institusi itu pengen ordernya ke fill, Pak. Jadi kalau saya mau beli, saya pengen buy saya ke fill, saya pengen buy saya dapat pasangan, saya akan melakukan apapun supaya harga datang ke area saya kan gitu. Kalau teman-teman pengen
beli barang dalam jumlah banyak dan teman-teman pengen harga murah, teman-teman akan berusaha meyakinkan orang lain untuk jual barangnya dia di harga yang teman-teman mau beli. Yes. Gitu. Apapun caranya. Betul ya. Ya, teman-teman. Pertanyaan berikutnya, Mas, saya pemula dan di channel Telegram banyak signal berbayar lain, apakah itu juga profitable? Nah, saya bahas atau bikin video khusus tentang bagaimana cara teman-teman verifikasi trading signal. Jadi ataupun sistem trading. Videonya akan diupload besok malam jam 8. Teman-teman tunggu aja di channel YouTube saya. Sip. Lanjut. Apakah tools UFO itu berbayar, Mas? UFO berbayar karena UFO bukan punya saya. UFO itu bukan punya saya dan bukan punya Mas Fadli. Kita pun pakai. Ya, kita juga pakai dan kita juga bayar. Betul. Jadi bukan punya saya. Kita digratisin nih bilang ke semua orang itu bagus. Iya, jadi itu berbayar. Cara berbayarnya teman-teman cek di YouTube saya. Cara mendapatkan auto UFO. Itu bagus dan kalau teman-teman mau pakai ya beli ke providernya. Ya, itu dibikin oleh sebuah company base-nya di Singapura namanya Tradictive PTI Ltd. Salah satu co-creatornya adalah mentor saya namanya Jose Blasco. Dia pernah datang ke Indonesia waktu itu di acara ulang tahun NFC. Dokter Sesubana ini kemarin. Mas, terima kasih atas penjelasannya. Halo Mas, saya nggak tanya tentang Dokter Sesubana lagi ya. Mas berdua seperguruan ya. Ini yang trading iman dan amal. Trading apa? Alam bawah sadar. Ya, teman-teman, saran saya cek ya kalau Dokter Sesubana bisa jadi bagus kan, kita juga nggak tahu. Mas berdua seperguruan ya. Kita satu perguruan silat. Oke ya. Satu padepokan. Kita berapa menit lagi? 2:01. Kita masih punya 15 menit lagi. Sekitar 10 sampai 15. Boleh teman-teman mau nanya? Ada tuh beberapa lagi. Oh, tadi ada yang nanya di atas tuh agak ke atas banget, ke skip saya ingat. Mas, jadi kenapa time frame-nya hanya didahulukan 4 ke atas? Soalnya kan ke field-nya lama dan kalau TP juga bisa berhari-hari bahkan lebih dari seminggu. Saya secara pribadi lebih suka trading di time frame besar. Pertama karena time frame besar itu tidak sensitif terhadap news. Kedua, noise-nya lebih sedikit. Tidak sensitif terhadap news kan dalam arti jadi bisa lebih cuek ya, dan bisa peduli dilupain, news. bisa set and forget lebih enak lah gitu. Dan berikutnya juga chartnya lebih clear, lihatnya lebih gampang. Kedua, karena memang itu tujuan saya trading. Tujuan saya trading adalah supaya saya punya lebih banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang saya sukai. Tadi misalnya jalan-jalan, sharing berbagi sama teman-teman kan gitu. Nah, saya memang tipenya bukan day trader. Kedua, karena saya pernah bahas di satu video judulnya time frame yang ideal untuk trading. Teman-teman nanti nonton di YouTube. Tapi secara umum time frame kecil itu tidak ideal untuk spot forex. Sekali lagi saya ngomongin spot forex atau forex yang teman-teman trading di MT4. Jadi spot forex menurut saya secara pribadi teman-teman tidak go below H1 lah. Karena servernya nggak tersentralisasi. Karena harganya beda-beda, tiap broker harganya beda. Ini decentralized market. Kalau decentralized market teman-teman harus kasih buffer stop loss yang cukup oke. At least 5 pips plus spread. Berarti paling nggak 7 secara umum kan, buffernya 7 pips. Kalau buffernya 7 pips, kalau teman-teman trading di time frame rendah, teman-teman punya area-areanya cuma 5 pips. 5 plus 7 jadi 12. Sedangkan kalau 5, teman-teman butuh 20 move untuk dapetin 1/3. Tapi karena dia jadi 12, 20 itu udah cuma 1/1. Jadi RR-nya nggak masuk akal buat saya kalau teman-teman trading di time frame kecil. Jadi bukan berarti salah, tapi jadi as a business nggak menarik lagi jadi. Betul. Ya. Kecuali teman-teman trading di future market, forex future, teman-teman trading EC, CD, AD, GY gitu. Nah, kalau teman-teman trading forex future nggak ada spreadnya. Spreadnya nggak ada dan centralized, harganya pasti sama di broker manapun di seluruh dunia, nggak akan ada harga yang berbeda. Makanya kalau teman-teman mau scalping, mau day trading, time frame M2, M5, saran saya ke future. Tapi kalau ke spot forex, saran saya jangan main di time frame lebih rendah. Dan ya tadi, teman-teman akan lebih banyak stres, lebih sering lihat chart dan profitnya lebih sedikit biasanya. Atau bahkan banyak kan sih nggak berhasil ketika main di time frame lebih rendah. Teman-teman cross check deh. Berapa banyak teman-teman yang hari ini teman-teman merasa ada nggak teman-teman yang merasa kayaknya saya ini ngerti trading, kayaknya saya ini menemukan metode yang menarik, tapi nggak tahu kenapa selama ini saya nggak pernah kemana-mana. Yes, ada nggak yang ngalamin itu? Coba komen. Ada nggak yang ngalamin itu? Kayaknya saya ini ngerti sistem tradingnya, kayaknya saya bisa nih, harusnya saya bisa nih, tapi nggak tahu kenapa akunya gitu-gitu aja, nggak kemana-mana. Coba teman-teman cek, kemungkinan besar teman-teman trading di time frame yang terlalu rendah. Nggak selalu benar ya, tapi mostly begitu. Oke, next question. Yep. Apa lagi nih? Oh,
Yap, itu seperti yang Mas yang jelaskan tentang mengemudi mobil memanah, sirkus, patok, lele, golf. Karena saking seninya berarti jangan diketawain. Enggak, kita enggak ketawain terus. Enggak kok, kita percaya ketika itu memang benar dan bisa dipelajari ya bisa jadi benar, bisa jadi bagus. Cuma makanya teman-teman harus cek ya. Saya bahas satu video judulnya tentang cara memverifikasi sebuah trading system, karena teman-teman kan nggak mungkin nanya semua ke saya, Mas, pendapat saya tentang apa, karena kan mungkin namanya begitu, mungkin gimana ya, karena saya kan nggak tahu metodenya, mungkin namanya aja teknik alam bawah sadar, tapi ternyata ada metode khusus yang bisa dipelajari, kan kita nggak tahu. Ya betul. Cuman kan ketika seketika ngomong gitu kan kita jadi langsung kepikiran apa kan gitu, jadi aneh. Betul. Kayak misalnya, tapi ada cara standar yang dibuat sama Mas Angga di satu video yang nanti teman-teman bisa tonton, itu cara memverifikasi teknik apapun yang mungkin teman-teman sudah dapat atau baru akan dapat di masa depan. Jadi tekniknya spesifik, jadi teman-teman seperti bisa itu misalnya nih, langkah-langkahnya. Salah satu mentor saya punya teknik namanya MACD. MCD ini bukan moving average convergent divergent ya. MACD ini memang McDonald. MACD ini stand for McDonald. Nah, kalau teman-teman ngomong apaan teknik trading McDonald kan jadi lucu kan gitu. Jadi bahan bercandaan. Tapi ketika kita tahu ternyata disebut McDonald karena teknik ini ditemukan ketika dulu dia masih bujang, belum menikah, masih struggle. Dia tiap hari ke McDonald trading. Setiap hari, jadi tradingnya di McDonald. Kalau trading ke McDonald, wifi-an di McDonald, beli kentang terus trading, beli kentang di McDonald terus trading. Jadi dia menyebut tekniknya teknik McD, teknik McDonald kan gitu. Tapi ternyata teknikalnya benar, menggunakan teknikal yang sah diajarkan kan gitu. Jadi tapi kan ya tadi kita nggak mau judgement. Jadi nanti teman-teman nonton video saya yang judulnya itu. Oke. Trading terendah di time frame berapa? Terendah buat saya H1. Tapi boleh aja sih kalau mau M15 kan gini. Saya biasanya zoom in, tapi saya harus bisa lihat zone-nya, areanya di H1. Nah, kalau H1 saya nggak yakin bentuknya, saya bisa turun ke M15. Tapi saya nggak akan turun di bawah M15 sih. Yep, baru setahun pindah ke time frame lebih besar. Oke, abis spot jantung tadi masih di gold. Bagaimana cara ngatur demand and supply? Mas gimana? Mungkin cara menganalisa kali ya, Mas. Kok beda sih, Mas, yang aku baca sama-sama dibaca? Abis spot jantung, delay belum sampai sini. Kita kan dari sini. Mas, cara mengatur demand and supply di time frame berapa yang paling bagus? Mungkin cara melihat kali ya. Mas, gimana agar saya bisa mengatur psikologi saya dalam keadaan minus? Ya, teman-teman harus tahu, harus sudah merencanakan kalau mau rugi minusnya berapa sebelum teman-teman entry. Jadi teman-teman nggak kena psikologisnya. Kalau teman-teman nahan floating minus nggak punya plan, ditahan berharap balik lagi, ya kena psikologisnya kan gitu. Nah, kalau teman-teman trading berdasarkan plan, teman-teman nonton video live kita sebelumnya deh. Nonton live saya sebelumnya yang 1 jam, udah ada saya upload di YouTube saya ya tentang trading plan. Kalau teman-teman punya trading plan yang benar, teman-teman punya risk pribadi yang benar, teman-teman nggak akan kena psikologisnya. Tapi ya. Kalau teman-teman nggak tahu di mana mau keluar ketika rugi, ya itu nahan floating minus berkepanjangan dan akhirnya stres, kena psikologisnya, nggak bisa tidur, tidurnya sebelah laptopnya dimiringin menjadi bantal supaya kalau melek langsung lihat chart kan gitu, lihat floatingan kan, atau misalnya makan nggak enak kan gitu, sama anak jadi galak, sama istri jadi galak karena psikologisnya kena ya, karena teman-teman nggak punya rencana, teman-teman nggak pre-plan. Kalau saya sudah tahu outcome saya sebelum saya entry. Saya tahu kalau saya loss harus berapa dan saya siap dengan angka itu kan gitu. Harus berangkat dari situ dulu menurut saya. Jadi teman-teman willing to risk berapa banyak supaya teman-teman bisa nyaman gitu set and forgetnya. Betul. Sebenarnya masuk belum yang Hendra Ica tuh. Bagus nih, account trading saya belum kemana-mana, minus dikit, BEP plus 1/3 kadang-kadang, tapi akhirnya account saya belum kemana-mana. Ada tips gak, Mas? Ya, tipsnya adalah naik time frame, mulai belajar bikin trading plan yang benar dan set and forget. Iya. Mana Mas Angga, menurut Mas Angga trading di time frame H1 apa direkomendasikan menurut Mas Angga? Berapa? Boleh. H1 ya. Berapa berpengaruhkah terhadap news dengan time frame H1? Ya tadi, news itu pengaruhnya nggak bisa diprediksi teman-teman. Jadi kadang ngaruh, kadang enggak. Jadi saran saya jangan menambahkan sesuatu yang kita tidak bisa konsistensi terhadap hal itu. Ya, responnya nggak bisa konsisten. Kalau respon kita nggak bisa konsisten terhadap satu variabel itu, mendingan variabelnya dicoret dari daftar trading kita. News itu bukan salah, tidak jadi pertimbangan apapun dalam saya ambil posisi. Saya ambil posisi berdasarkan unfilled order.
Perkara ada news, gak ada news ya beda urusan. Kalau newsnya gede banget, nah beda cerita. Kalau newsnya gede banget, saya prefer tidak trading. Jadi kalau sesuatu yang saya tidak bisa tebak, sesuatu yang saya tidak bisa kontrol, saya sebaiknya lupakan. Misalnya gini, besok ada pengumuman Brexit nih, ya saya stop aja trading GBP. Saya nggak mau menebak nih, kira-kira Brexit ini bikin GBP naik atau turun. Saya nggak ada urusan dan nggak peduli, saya nggak trading. Titik. Karena newsnya gede. Makanya saya aware jadwalnya. Tapi isinya newsnya saya nggak peduli, mau siapa yang terpilih segala macam. Nggak terlalu peduli, saya hanya fokus terhadap what is real, yaitu unfilled order. Jadi saran saya, newsnya dicoret dari daftar pengambilan keputusan. Isi newsnya ya maksudnya. Tapi jadwalnya teman-teman tetap harus aware, karena kadang-kadang ada news misalnya election, pemilihan presiden Amerika Serikat, ya teman-teman harus aware. Aware artinya nggak trading ketika news itu dirilis, deket-deket news dirilis, jadi mendingan nggak usah trading. Jadi nggak usah dipikirin kira-kira election Amerika hasilnya naik atau turun. Buat saran saya nggak usah dipikirin, karena action kita nggak bisa konsisten terhadap itu. Kalau actionnya nggak konsisten ya hasilnya nggak akan konsisten. Nih mas, oh iya mas, informasi terakhir dokter Sesuba itu kepanjangannya sesuatu banget. Dokter itu menyembuhkan trader-trader yang terluka. Hahaha, hanya info, nggak bahas lagi. Oke. Enggak sih, kita sekali lagi bisa jadi bagus kan karena mungkin. Makasih mas, nggak sombong. Nah kalau ini salah. Karena tadi sekali lagi kadang-kadang kan orang kan ngasih nama teknik, ternyata bener kan Sesuba ternyata cuman singkatan kan gitu. Jadi belum tentu kayak tadi ada teknik McDonald namanya ya. Ternyata cuman karena sering dilakukan di McDonald. Bahkan kita nih sesama order taker kita punya teknik aneh-aneh. Kita punya namanya Area Tot, kita punya namanya Area Sam gitu. Yang kita mengerti. Jadi dan kita lucu. Area John Pantau. Iya, ada namanya John Pantau gitu. Tapi kan itu kan cuma hanya dimengerti sama lingkungan kita. Area Mota gitu. Ada namanya Mota gitu. Soalnya tangannya gatel Mas Fadli. Ya digaruk, jangan trading mas. Mas Angga tolong share hal scoring dong, thank you. Iya di sharing dong hal terkait scoring. Nah scoring nanti harus video khusus ya, nggak bisa campur di sini. Panjang soalnya. Gitu. Nah ini kita bahas juga di seminar. Oke, mungkin kurang dari 5 menit teman-teman. Kalau tiba-tiba putus ya memang itu putus. Mas, saya nggak punya PC. Apakah dengan gabung di NS VIP cukup dengan pakai Android saja? Saya nggak rekomend teman-teman trading pakai Android. Kalau saya teman-teman bukan seperti apa ya? Ya kita bukan seperti mentor-mentor lainnya boleh pakai Android aja gitu segala macam. Saran saya teman-teman investasi dengan serius. Buat saya bisnis ini serius. Trading forex ini bisnis serius. Karena trading forex adalah salah satu dari sedikit bisnis yang bisa bikin orang biasa jadi kaya raya. Pertanyaannya teman-teman willing to invest nggak? Invest waktu dan invest uang. Invest waktu untuk belajar, invest uang untuk belajar juga dan juga untuk tadi tools tradingnya. Buat saya Android itu bukan buat trading. Android itu bukan buat analisa. Kalau buat teman-teman ngecek boleh, ngecek posisi gitu ya oke lah. Untuk Android, saya sekali lagi saya nggak rekomend. Bukan berarti nggak bisa ya. Gila teman-teman. Bisa aja kalau mau trading pakai Android. NSF VIP itu diciptakan tujuannya bukan semata-mata cuman supaya teman-teman nyontek. Hampir nggak ngapa-ngapain dan nyontek begitu aja teman-teman. Kita pengen teman-teman bertumbuh. Kita pengen teman-teman melihat area-area yang menurut kita bagus gitu. Jadi teman-teman bisa lebih sering melihat area bagus. Itu aja sih. Makanya kenapa menurut Mas Angga ya benar perlu laptop, perlu tools yang teman-teman bisa melihat chartnya lebih luas lagi, lebih gede lagi. Nggak harus laptop mahal kan teman-teman banyak bisa kok laptop beli laptop second yang di bawah 5 juta banyak banget. Second juga banyak kan gitu. Yang penting nggak perlu yang gimana-gimana, yang penting teman-teman install MT4 dan nggak nge-lag ya, jangan install Adobe Premiere Pro, jangan install Dota misalnya. Berat laptopnya. Ngeri banget. Kalau saya memang pakai laptop gaming karena saya suka main PS. Jadi ketika nunggu charge saya main PS, jadi laptopnya butuh spek yang lumayan. Tapi nggak butuh kalau trading nggak butuh. Satu-satunya alasan laptop kita speknya tinggi supaya bisa main game. Bisa main PS. Bukan buat trading. NFC kenapa nggak trading gold? Kebetulan Mas Fadli sih harus jawab. Kalau misalnya kalau teman-teman sudah gabung lebih dari 6 bulan yang lalu sebenarnya banyak banget kita share gold. Cuma memang area di gold itu jarang kita temuin. Jadi memang kita nggak banyak charting di gold. Itu aja sih alasannya. Kalau saya secara pribadi kenapa nggak banyak lihat gold? Saya jarang lihat karena saya udah lihat cukup banyak pair, jadi gold jarang lihat. Kedua, saya secara umum trading pakai relative strength and weakness. Nah, karena saya pakai relative strength and weakness, maka gold itu nggak ada di RSW, jadi makanya saya jarang lihat. Ya kebiasaan aja sih sebenarnya. Nggak ada yang salah. Anyway, ketika itu jadi sebuah chart teman-teman, nggak cuma gold ya, apapun kita bisa analisa kok. Gitu. Cuman kebiasaan aja kita lebih nyaman kalau misalnya currency pair itu aja. Kalau MetaTrader broker gimana menurut Mas Dwi dan Mas Fadli? Maksudnya apa nih? Saya nggak tahu gimana coba di. Kalau MetaTrader broker gimana menurut Mas Dwi dan Mas Fadli? Harus diperjelas pertanyaannya. Diperjelas Mas Budi. Kita belum tahu. Ya. Mas Budi ini yang Surabaya.
Ulang lagi. Coba ada yang ketinggalan nggak? Nggak pertanyaan. Oke teman-teman, 9 masih 2:14, masih sekitar 5 menit lagi kayaknya. Kita tadi start 20 kayaknya. Ya, jadi 9:20 kayaknya. Kalau ada yang pertanyaan ke skip, di copy ditanyakan lagi ke bawah teman-teman. Ya. Karena saya nggak lihat, kita lihat itu berikutnya apa? Mas Angga katanya suka nge-gym, kok malah tambah gendut. Kalau kata orang Jawa tambah makmur. Amin. Semua ini karena Mas Marwan. Oh iya, kalau itu Dia betul. main ke tempat saya bawa martabak jam 2 malam memang. Jam 2 pagi. Jam 2 pagi, ya, beli martabak jam 2 pagi nge-grab. Masih ada ya? Grab food. Nah, hari ini tadi dia beli sang pisang 4 box. Sang pisang. Jahat sih dia, jahat. Tapi saya teman-teman lihat 3 bulan lagi lah. Kebagian dosanya saya, aduh. 3 Tiba-tiba bulan ada lagi. sang pisang datang, ya apa boleh buat? Terpaksa dinikmati. 3 bulan lagi. Berarti Ya, bisa belum digunakan untuk saham juga. Ya, teman-teman. Apapun. Sama-sama mau pakai buat saham, buat cryptocurrency, bahkan buat USD IDR bahkan gitu ya. Semua yang bentuknya chart teman-teman bisa pakai cara analisa kita. Kalau di akademi yang saya ikutin, saya punya sebuah community besar. Kita punya sebuah komunitas kayak elit, komunitas elitnya mereka. Itu kita selalu all asset tradingnya. Jadi biasanya kita mengawalin hari, setiap malam misalnya jam 7 malam kita punya sesi live ya. Setiap hari live market, live sesi. Itu biasanya kita mulai dengan equity index market, kita bahas S&P 500, Nasdaq, Dow, Russell, DAX, Nikkei. Habis itu kita biasanya masuk ke metal, kita bahas gold, silver, platinum, kita habis itu masuk ke natural gas, oil, kita masuk ke energy. Yep. Habis itu kadang-kadang kita juga bahas corn. Habis itu kita biasanya masuk ke forex future, currency future, masuk ke GY, yen future, Australian dollar future, euro future, kita bahas USD index. Habis itu biasanya kita masuk spot forex, dan setelah itu biasanya kita masuk ke FANG stock, saham-saham besar kayak NVDA, Netflix, terus Microsoft, Micron, dan kawan-kawan, Facebook, Boeing. Google gitu ya, Amazon. Cuma memang kenapa nggak kita sering bahas, karena emang familiar barrier dengan entry-nya Indonesia. juga lumayan tinggi teman-teman. Ya kalau teman-teman mau trading future juga Minimal deposit juga depositnya lumayan gede. gede. Minimal 5.000. Teman-teman di minimalin 300 saja nggak semua orang mampu. Minimal 5.000 dan cuma bisa 1 kontrak, 2 kontrak. Betul. Jadi Ya nggak. bukan tempat untuk mulai karena risknya juga gede banget. Teman-teman sekali SL bisa $200-300. Mas, Kalau di spot forex kita bisa oh risking. tadi ini maksudnya MT4-nya installnya dari broker. Nggak ada bedanya kok teman-teman. Sama aja. Sama aja. Oke kok Mas Budi. Nggak ada masalah. Mas, next jika live di channel YouTube aja ya Mas, karena di IG sinyalnya putus-putus. Oke, thank you. Siap. Nanti ini di-upload ke YouTube. Nanti ini kita Sama upload sekali. ke YouTube dan kita coba besok live di channel YouTube-nya Mas Dian Anggara lah ya, kalau misalnya kita bikin live lagi. Kalau di saham Indo, bid offernya banyak bohongnya Mas. Bidnya tebal tiba-tiba hilang. Bukan bohong, memang hilang. Kan bid itu kan orang masang pending order Mas. Ya. Orang boleh cancel kapan aja. Ya. Misalnya nih, saya mau beli Ya nggak tahu kalau memang apa? itu bagian dari teknik orang-orang yang melakukan itu bisa Belum jadi tahu ya. juga, tapi bid itu ya bid ya tetap pending bid. order Ketika memang teman-teman- bisa di cancel, jadi bukan berarti bohong. Ketika Kalau teman lihat itu sebagai sebuah bid, itu memang beneran ada. Orang memang placing order. Memang place ordernya. jadi ketika saya placing order Unilever misalnya di harga sekian misalnya, ya udah muncul sebagai bid. Kalau saya cancel ya hilang bidnya. Betul. Anyway, ada juga banyak yang nge-hide kok nggak dimunculin juga bid atau asnya. Nah, kalau di luar negeri bisa, kalau di Indonesia saya belum pernah cek sih. Oh gitu ya. Saya Kita belum pernah cek. kita Belum pernah cek. di stok US soalnya. US stock market bisa high. Berarti ibarat nilai news itu bukan real nilai atau skor akhir dan hanya mendongkrak harga pada satu fase, tapi kita tetap melihat rata-rata nilainya dalam hal ini trend atau unfilled ordernya. Yes. Yes, fokusnya cuma unfilled order. Jadi news itu bisa jadi news itu adalah alasan institusi naruh unfilled order. Jadi kenapa alasan news itu dicoret dari daftar trading plan kita? Karena satu tadi welcome to interpretation. Ya. Dan kedua yang paling mendasar adalah action kita terhadap news itu nggak bisa konsisten teman-teman. Kita nggak Nah bisa teman-teman konsisten. ingat untuk dapetin hasil konsisten actionnya harus konsisten. Teman-teman nggak akan bisa dapat hasil konsisten kalau actionnya nggak konsisten kan, makanya fokusnya cuma terhadap sesuatu yang kita bisa action konsisten terhadap itu. Teman-teman boleh tweak, boleh perbaiki, boleh upgrade setelah jumlah transaksi tertentu, gitu ya. Jadi supaya nggak jadi Itu pun tetap harus konsisten dengan caranya. Jadi itulah kenapa saya nggak itu apa tuh Mas? 20 detik lagi berakhir. Oke, terakhir.
Brexit, tinggal lagi saya berencana untuk DPDW dan Bank Indonesia. Oke, ini teknis, nanti teman-teman bisa chat kita gitu ya, atau Mas Marwan Zahid juga seandainya ada yang mau ditanyain di Telegram @marwanzahid ya. Itu aja. Oke, kita 10 detik pamitan. lagi. Thank you teman-teman. Thank you. Yang sudah datang. Mudah-mudahan ini teman-teman dapat perspektif baru Yes. tentang news. Ingat, Amin. nggak ada benar atau salah ya dalam trading.